Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Nanda pada hari ini? Semoga Nanda semua sehat selalu. Dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pada subtema 1, Nanda telah mengetahui apa-apa saja organ yang membantu dalam peredaran darah kita. Nah, sekarang Ustazah mau bertanya, apa saja fungsi dari organ yang membantu peredaran darah kita? Menurut Nanda, apakah organ pada peredaran darah kita itu mengalami juga seperti gangguan? Jika iya, apa alasannya? Nah, manusia rentan dengan berbagai macam gangguan pada organ tubuhnya. Meskipun di dalam organ tubuh itu memiliki fungsi tersendiri, namun ada beberapa hal yang dapat mengganggunya, baik pada pola hidup kita maupun pada gangguan penyakit yang datang. Seiring dengan pembelajaran kita pada hari ini, memasuki subtema 2, yaitu gangguan kesehatan pada organ peredaran darah dengan materi fungsi organ dan gangguan pada kesehatan peredaran darah. Darah adalah bagian tubuh manusia yang berfungsi untuk mengedarkan oksigen dan sari-sari makanan ke seluruh tubuh. Darah merupakan komponen penting di dalam tubuh yang memengaruhi semua kinerja organ tubuh. Oleh karena itu, organ peredaran darah seperti jantung dan pembuluh darah hendaknya dijaga kesehatannya. Berikut ini adalah penjelasan mengenai fungsi dari organ peredaran darah manusia. Perlu Nanda ketahui kembali bahwa darah adalah cairan yang terdapat pada semua makhluk hidup, kecuali tumbuhan, yang memiliki atau berfungsi mengirimkan zat-zat dan oksigen yang dibutuhkan oleh jaringan tubuh, mengangkut bahan-bahan kimia hasil metabolisme, dan juga sebagai pertahanan tubuh terhadap virus atau bakteri, yang dimana darah memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama, sebagai alat pengangkut sari makanan dan O2 ke seluruh tubuh dan sisa-sisa metabolisme ke organ ekskresi. Yang kedua, yaitu menjaga agar temperatur tubuh tetap. Yang ketiga, yaitu mengedarkan air yang berfungsi untuk reaksi enzimatis atau untuk menjaga tekanan osmosis tubuh. Yang keempat, mengedarkan getah bening. Yang kelima, menghindarkan tubuh dari infeksi atau membentuk antibodi berupa sel darah putih dan sel darah pembeku. Yang selanjutnya yaitu menjaga kestabilan suhu tubuh, dan yang terakhir yaitu mengatur keseimbangan asam basa. Yang kedua yaitu fungsi dari pembuluh darah. Pada peredaran darah manusia terdapat 3 pembuluh darah, yaitu pembuluh darah arteri, vena, dan kapiler. Arteri berfungsi untuk mengalirkan darah keluar dari jantung. Vena untuk mengalirkan darah menuju jantung, dan pembuluh kapiler untuk menghubungkan ujung pembuluh nadi terkecil atau arteriola dan ujung pembuluh vena terkecil atau venula, di mana pembuluh kapiler merupakan pembuluh darah yang sangat halus dan langsung berhubungan dengan sel-sel jaringan tubuh. Yang ketiga yaitu fungsi dari jantung, di mana jantung manusia terletak di rongga dada dan di atas diafragma. Jantung terdiri atas beberapa bagian, yaitu perikardium atau pembungkus jantung, miokardium, otot jantung, dan endokardium atau pembatas ruang jantung. Pada jantung terdapat arteri umbilikus yang menghubungkan aliran darah pada fetus yang menyerap oksigen dari sari makanan.
Sedangkan foramen ovale merupakan lubang jantung pada fetus, di mana jantung manusia terbagi menjadi 4 ruang, yaitu 2 serambi atau atrium dan 2 bilik atau ventrikel. Ventrikel atau bilik memiliki dinding yang lebih tebal dibanding dengan atrium atau serambi, di mana bagian ventrikel sebelah kiri juga lebih tebal dari yang sebelah kanan. Hal tersebut berkaitan dengan fungsi jantung, yaitu memompa darah bersih ke seluruh tubuh, di mana antara serambi kiri dan bilik kiri terdapat valvula bicuspidolis, dan antara serambi kanan dan bilik kanan terdapat valvula tricuspidalis, di mana valvula semilunaris bentuknya seperti bulan sabit terdapat pada klep jantung agar darah tetap mengalir searah. Setelah Nanda mengetahui informasi yang Ustazah jelaskan tadi mengenai organ peredaran, tentunya kita tahu bahwa organ peredaran tersebut itu sangat dibutuhkan oleh tubuh. Maka dari itu, organ peredaran darah jangan sampai terkena gangguan. Salah satu gangguan dari peredaran darah yaitu tanda-tanda sirkulasi darah tidak lancar, yang dimana ketika mengalami sesak nafas, nyeri dada, dan sakit kepala. Sirkulasi darah yang tidak lancar juga sering menjadi penyebab sakit jantung dan stroke. Melancarkan sirkulasi darah dapat dilakukan dengan cara mudah, tetapi efeknya sangat besar bagi tubuh. Nah, berikut ini merupakan gangguan pada peredaran darah yang lain. Gangguan pada organ peredaran darah manusia dapat terjadi karena non-keturunan ataupun pada faktor keturunan. Gangguan pada organ peredaran darah non-keturunan dapat disebabkan oleh pola hidup dan makanan yang tidak sehat. Misalnya, terlalu sering mengonsumsi makanan berlemak tinggi dan makanan berkadar kolesterol tinggi. Berikut merupakan contoh gangguan peredaran darah manusia pada non-keturunan. Yang pertama yaitu anemia. Anemia merupakan gangguan yang disebabkan oleh rendahnya kadar Hb atau hemoglobin dalam darah. Rendahnya kadar hemoglobin dapat disebabkan makanan yang dikonsumsi kurang mengandung zat besi. Ciri-ciri penderitanya adalah mudah lelah dan sering merasa pusing, ataupun memiliki kulit yang terlihat pucat. Yang kedua yaitu tekanan darah rendah atau hipotensi, di mana gangguan ini disebabkan terjadinya penurunan tekanan darah. Yang ketiga yaitu tekanan darah tinggi atau hipertensi. Gangguan ini disebabkan naiknya tekanan darah yang diantaranya diakibatkan oleh penyempitan pembuluh darah. Yang keempat yaitu kanker darah atau leukemia, di mana gangguan ini disebabkan sel-sel darah putih yang memperbanyak diri tanpa terkendali, di mana mengakibatkan sel darah putih ini memakan sel darah merah. Yang terakhir yaitu jantung koroner, yaitu suatu gangguan jantung disebabkan oleh penumpukan lemak darah atau kolesterol pada arteri koronaria. Itulah tadi gangguan organ peredaran darah pada non-keturunan, dan berikut ini merupakan faktor gangguan peredaran darah karena faktor keturunan, yaitu ada dua. Pertama adalah hemofilia, yaitu gangguan yang disebabkan adanya kelainan yang menyebabkan darah itu sulit membeku jika terjadi luka. Yang kedua yaitu thalassemia, di mana gangguan ini bentuk sel darah merahnya tidak beraturan, di mana menyebabkan daya ikat sel darah merah terhadap oksigen dan karbon dioksida itu menjadi berkurang. Banyak hal yang dapat dilakukan dengan tubuh yang sehat dan juga peredaran darah yang sehat dan lancar, yaitu dengan olahraga.
Olahraga selalu berhubungan dengan kesehatan manusia, misalnya kesehatan organ peredaran darah. Dengan berolahraga kita dapat meminimalisasi gangguan pada organ peredaran darah. Selain olahraga, berikut ini adalah hal yang dapat dilakukan atau usaha-usaha pencegahan terhadap gangguan alat peredaran darah, yaitu dengan melakukan pola hidup sehat, yaitu diantaranya memakan makanan yang bergizi, dan yang kedua yaitu tidur dan istirahat yang cukup. Agar apa? Agar terhindar dari penyakit anemia atau kekurangan darah. Nanda sebelumnya telah membuat pantun peredaran darah. Nah, perhatikan pantun berbalas atau di mana terdapat dua orang yang membaca pantun. Orang pertama dan orang kedua. Perhatikan pembacaan pantun pada orang pertama. Di situ kamu, di sini aku, bergandeng tangan bersukaria. Sehat selalu ini badanku, karena rajin berolahraga. Nah, sekarang pantun dibalaskan oleh orang kedua. Si Nana mengayuh sepeda, di dahinya penuh peluh. Wahai anak-anak muda, sehat itu pasti kamu butuh. Nah, di mana kedua pantun di atas itu mengajarkan kita tentang mahalnya kesehatan tubuh manusia. Maka dari itu kita harus menjaga kesehatan pada tubuh kita, terutama menjaga kesehatan pada organ peredaran darah agar terhindar dari gangguan penyakit atau gangguan pada organ peredaran darah. Itulah tadi pembelajaran kita pada hari ini mengenai fungsi dan gangguan pada organ peredaran darah manusia. Pesan pembelajaran pada hari ini yang dapat kita ambil yaitu janganlah kita melakukan aktivitas yang dapat merusak atau membuat kita sakit. Kita harus selalu menjaga kondisi kesehatan kita agar kita dapat melakukan aktivitas yang bermanfaat. Khususnya Nanda sebagai pelajar harus menjaga kondisi kesehatan tubuhnya agar tugas yang diberikan oleh guru itu dapat diselesaikan dengan baik. Baiklah, sekian pembelajaran pada hari ini. Ustazah tutup dengan ucapan Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Syukron jazakumullahu khaira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.